Provinsi Zabul, Afghanistan. Bagi sebagian besar orang, nama ini hanya berarti satu hal, sarang Taliban. Wilayah pedesaan yang luas, berdebu, dan miskin ini adalah tempat di mana waktu seolah berhenti 1000 tahun yang lalu. Tapi bagi para prajurit koalisi yang pernah bertugas di sana, Zabul menyimpan rahasia yang jauh lebih tua daripada perang modern. Penduduk lokal Pashtun memiliki pepatah kuno. Jika kau melihat sesuatu di gurun yang bentuknya seperti manusia tapi gerakannya bukan manusia, jangan menatap matanya. Itu bukan milik dunia ini. Mereka menyebutnya sebagai jin atau ifrit. Tapi bagi satu regu patroli Amerika pada tahun 2010, mereka tidak punya nama untuk apa yang mereka temui. Mereka hanya menyebutnya sebagai The Backwards Man atau pria terbalik. Kisah ini dimulai pada sebuah patroli rutin di sektor utara Zabul, dekat perbatasan distrik Shahjoy. Jam menunjukkan pukul 2.00 dini hari. Di dunia militer, ini disebut sebagai the witching hour atau jam anjing, saat di mana kewaspadaan manusia berada di titik terendah dan halusinasi mulai bermain di ujung mata. Konvoi itu terdiri dari 3 kendaraan lapis baja Humvee. Mereka baru saja selesai melakukan operasi Key Leader Engagement di sebuah desa terpencil dan sedang dalam perjalanan pulang ke FOB. Sersan Miller, nama samaran, duduk di kursi penumpang depan kendaraan utama. Matanya perih karena debu dan kelelahan, menatap jalanan tanah yang hanya diterangi oleh lampu inframerah yang dipantulkan melalui kacamata night vision miliknya. Dunia di sekelilingnya berwarna hijau neon dan hitam. Suara mesin diesel yang menderu pelan dan statis radio adalah satu-satunya teman. Desa-desa di sekitar mereka gelap gulita. Tidak ada listrik, tidak ada pergerakan. Sampai akhirnya pengemudi Humvee itu menginjak rem mendadak. "Sersan, kau lihat itu?" bisik pengemudi dengan nada tegang. Miller menegakkan punggungnya, memicingkan mata ke balik kaca anti peluru. Di depan sana, sekitar 100 meter di tengah jalan tanah yang sempit, berdiri sesosok manusia. Dalam standar prosedur militer, ini adalah tanda bahaya besar. Seseorang yang berdiri diam di tengah jalan jam 2 pagi biasanya berarti 2 hal. Dia adalah pengumpan untuk penyergapan, atau dia adalah pembom bunuh diri. Miller segera memberi sinyal ke penembak di atas untuk bersiap. Lampu sorot bertenaga tinggi dinyalakan, membelah kegelapan gurun dan menyinari sosok itu. Cahaya putih yang menyilaukan itu mengungkapkan detail yang membuat bulu kuduk semua orang di dalam mobil berdiri. Itu adalah seorang pria lokal mengenakan pakaian tradisional shalwar kamis yang kotor dan robek-robek. Tapi ada yang salah dengan posturnya, sangat salah. Dia berdiri membelakangi konvoi, tapi kepalanya sedikit miring ke samping dengan sudut yang tidak wajar, seolah lehernya patah. Dia tidak bergerak sedikit pun meskipun diterangi cahaya jutaan candle power. Dia hanya berdiri di sana seperti patung lilin yang meleleh di tengah gurun. "Peringatkan dia," perintah Miller. Penerjemah yang duduk di kursi belakang mengambil mikrofon pengeras suara. Dengan suara gemetar, dia meneriakkan perintah standar dalam bahasa Pashto. "Tiarap, angkat tangan, jangan bergerak atau kami tembak." Biasanya, warga lokal akan langsung bereaksi, entah lari ketakutan atau tiarap menyerah. Tapi sosok ini tidak bergeming. Dia tidak merespon suara, dia tidak merespon cahaya. Suasana di dalam Humvee berubah dari waspada menjadi ngeri. Ada aura sakit yang memancar dari sosok itu. Penembak di atas, seorang kopral muda yang biasanya banyak bicara, tiba-tiba sunyi senyap. Lewat interkom internal, dia berbisik, "Sersan, kakinya. Lihat kakinya." Miller melihat lebih dekat melalui teropongnya. Napasnya tercekat. Kaki pria itu terpasang terbalik. Tumitnya menghadap ke depan, jari-jarinya menghadap ke belakang. Tapi lututnya menekuk ke arah yang benar untuk posisi itu. Secara anatomis, itu mustahil. Tulang paha dan tulang kering manusia tidak bisa diputar 180 derajat tanpa menghancurkan persendian. Otak Miller mencoba merasionalisasi. Mungkin itu sepatu yang dipakai terbalik, mungkin itu orang cacat. Tapi kemudian, sosok itu mulai bergerak, bukan gerakan berjalan. Dia tidak berbalik badan. Tiba-tiba saja, dengan gerakan yang menyentak dan patah-patah seperti rekaman video yang rusak, tubuh bagian atasnya jatuh ke tanah. Dia sekarang berada dalam posisi merangkak, posisi anjing. Tapi anggota tubuhnya, sikunya menekuk keluar, lututnya menekuk ke dalam. Tulang punggungnya melengkung ke bawah dengan ekstrim. Suara gemeretak tulang yang keras, seperti dahan kering yang dipatahkan, terdengar cukup jelas hingga menembus bisingnya mesin Humvee. Penerjemah di belakang mulai berdoa dengan panik.
"Jin, itu Jin," teriaknya. Penembak di atas berteriak meminta izin menembak. "Sersan, dia berubah, dia berubah." Miller, yang masih terpaku oleh kengerian biologis di depannya, ragu sedetik. Dan sedetik itu sudah terlambat. Makhluk itu mendongakkan kepalanya. Wajah itu terbalik. Dagunya ada di atas, matanya ada di bawah. Mulutnya terbuka lebar dalam seringai vertikal yang tidak mungkin dilakukan oleh rahang manusia. Dan kemudian, dia berlari. Dia berlari mundur ke arah kegelapan gurun dengan kecepatan yang mengerikan, mungkin 40 atau 50 km per jam, menggunakan 4 kakinya yang terpelintir. Gerakannya begitu cair, begitu cepat, dan begitu salah, membuat siapapun yang melihatnya merasa mual secara fisik. Miller berteriak, "Tembak, tembak bajingan itu." Senapan mesin kaliber 0,50 di atas menyala, memuntahkan peluru seukuran botol ke arah makhluk itu. Debu dan tanah berhamburan, tapi makhluk itu bergerak zigzag dengan kelincahan serangga, menghindari jalur peluru, dan menghilang ke dalam bukit pasir yang gelap. "Henning." Hanya suara napas berat para prajurit yang terdengar di interkom. Mereka baru saja melihat sesuatu yang melanggar hukum Tuhan dan hukum fisika. Dan yang paling menakutkan, mereka sadar makhluk itu tidak lari menjauh karena takut. Dia lari menjauh untuk memanggil teman-temannya. Perjalanan kembali ke FOB malam itu adalah 40 menit terpanjang dalam hidup Sersan Miller dan regunya. Tidak ada yang berbicara di interkom. Musik rock yang biasanya diputar pelan oleh pengemudi sudah dimatikan. Semua mata, baik yang telanjang maupun yang dibantu optik termal, terpaku ke gurun gelap di luar kaca jendela. Setiap kali bayangan kaktus atau batu besar lewat, jantung mereka berdegup kencang, takut kalau benda mati itu tiba-tiba berdiri dan berlari mengejar mereka dengan kaki terbalik. Ketika roda Humvee akhirnya menyentuh kerikil di gerbang masuk markas, barulah mereka bisa bernapas. FOB itu dikelilingi oleh tembok HESCO dan dijaga oleh menara pengawas. Secara teori, ini adalah tempat paling aman di Zabul. Tapi malam itu, rasa aman itu terasa palsu. Miller segera melapor ke TOC. Dia mencoba menjelaskan apa yang mereka lihat tanpa terdengar gila. Subjek bermusuhan, tidak bersenjata, pergerakan tidak wajar, kemungkinan di bawah pengaruh narkotika berat, lapor Miller kaku. Dia tidak menulis pria dengan kaki terbalik di laporan resmi. Dia tahu itu akan membuatnya dikirim ke psikiater. Tapi ada satu orang yang tahu persis apa yang mereka temui. Malamnya, di area merokok, Miller menemui penerjemah mereka, seorang pria tua Afghanistan bernama Ali. Ali terlihat pucat, tangannya gemetar saat memegang rokok. Dia menolak menatap mata Miller. "Sersan, kau harus menyuruh anak buahmu berhenti membicarakannya," bisik Ali. "Jika kau menyebut namanya, dia akan tahu kau memikirkannya." Ali kemudian menjelaskan mitos tua dari pegunungan Hindu Kush. Dia bercerita tentang makhluk yang disebut silat atau kadang hanya disebut yang terkutuk. Menurut legenda, mereka adalah jin yang mencoba meniru bentuk manusia untuk menipu pengelana, tapi ciptaan mereka tidak pernah sempurna. Tuhan tidak mengizinkan mereka menjadi manusia utuh. Jadi selalu ada yang salah, kaki terbalik, wajah rata, atau suara yang ganjil. "Mereka iri pada kita," kata Ali. "Mereka ingin menjadi kita, dan jika mereka berhasil menirumu dengan sempurna, kau akan digantikan." Peringatan itu terdengar seperti dongeng nenek moyang, sampai jam 03.30 pagi. Kopral Davis, penembak yang tadi melihat makhluk itu pertama kali, sedang bertugas jaga di Menara 4 yang menghadap langsung ke arah gurun tempat mereka datang tadi. Davis gelisah. Dia terus memindai area dengan teropong termal. Gurun itu kosong, dingin, tapi kemudian dia mendengar suara. "Buka gerbang, Sersan Miller, buka gerbang." Suara itu datang dari balik tembok HESCO, tepat di bawah menaranya. Davis membeku. Itu suara Sersan Miller. Aksen selatannya, nada suaranya yang berat, semuanya persis. Tapi Davis tahu Sersan Miller sedang tidur di barak 200 meter di belakangnya. Davis mengokang senapannya dan mengintip ke bawah tembok. "Sersan?" panggil Davis ragu. Hening sejenak, lalu suara itu terdengar lagi. Tapi kali ini nadanya berubah. Bukan lagi nada perintah, tapi nada mengejek. Suara itu diputar ulang seperti kaset rusak yang melompat-lompat. "Buka, buka, Sersan, Miller, Miller, buka." Davis menyalakan lampu sorot menaranya dan mengarahkannya ke bawah tembok luar. Cahaya putih itu menangkap sesuatu yang membuat Davis menjerit di radio. Di sana, menempel di dinding kawat HESCO seperti laba-laba raksasa,
adalah makhluk itu. Pria yang sama dengan yang di jalan tadi. Tapi kali ini, dia tidak berdiri. Dia sedang memanjat. Tangan dan kakinya yang terbalik memungkinkannya mencengkeram kawat besi dengan cara yang mustahil bagi manusia normal. Kepalanya mendongak ke atas, menatap langsung ke arah Davis. Dan yang paling mengerikan, makhluk itu tersenyum. Bukan senyum ancaman, tapi senyum kaku. Dia sedang mencoba meniru ekspresi wajah Davis. Rahang makhluk itu bergerak, tapi suara yang keluar tidak sinkron dengan bibirnya. Suara Sersan Miller keluar dari tenggorokan itu. "Biarkan aku masuk, nak. Di luar dingin." Kontak di menara 4, teriak Davis sambil menarik pelatuk. Tembakan senapan mesin M240 memecah keheningan malam markas. Peluru-peluru menghantam pasir dan kawat besi. Makhluk itu menjerit, suara jeritan yang terdengar seperti gabungan antara tawa hiena dan tangisan bayi, sebelum dia melepaskan pegangannya dan jatuh kembali ke kegelapan di luar tembok. Seluruh markas bangun, sirene berbunyi, lampu sorot menyapu seluruh perimeter. Sersan Miller yang asli berlari naik ke menara dengan celana pendek dan rompi anti peluru, mendapati Davis sedang duduk di lantai menara, menangis histeris sambil menunjuk ke kegelapan. "Dia punya suaramu, Sersan. Benda itu punya suaramu." Malam itu, tidak ada satupun orang di FOB Robinson yang tidur kembali. Mereka semua mendengar jeritan itu, dan mereka semua tahu makhluk itu tidak mati. Dia hanya sedang belajar. Dia baru saja belajar cara memanjat tembok, dan dia baru saja belajar cara bicara. Pukul 4.15 pagi, listrik di FOB Robinson mati total. Generator diesel utama di belakang markas tiba-tiba berhenti mendengung, menenggelamkan seluruh pos ke dalam keheningan dan kegelapan absolut. Tidak ada ledakan, tidak ada sabotase yang terlihat. Mesin itu mati begitu saja, seolah takut untuk bersuara. Sersan Miller memerintahkan seluruh personel untuk masuk ke dalam bangunan utama TOC yang berdinding beton tebal. Ini adalah prosedur standar Alamo, benteng pertahanan terakhir. 20 orang marinir bersenjata lengkap duduk berhimpitan di dalam ruangan gelap itu. Senjata mereka terarah ke satu-satunya pintu baja yang terkunci rapat. Hanya cahaya hijau dari cham light yang menerangi wajah-wajah pucat mereka. Ketegangan di ruangan itu begitu padat hingga bisa diiris dengan pisau. Mereka bisa mendengar suara itu di luar. Suara langkah kaki yang berlari di atap seng. Langkahnya terlalu cepat, terlalu banyak. Seolah-olah ada 10 orang yang sedang berlari di atas kepala mereka. Tapi Miller tahu, itu hanya satu makhluk. Tiba-tiba, suara itu berhenti tepat di atas ventilasi udara di tengah ruangan. Hening sejenak. Lalu, sebuah suara memanggil dari lubang ventilasi itu. "Tolong, Sersan, kakiku sakit." Itu suara Kopral Davis, penembak menara tadi. Semua mata tertuju ke sudut ruangan di mana Kopral Davis yang asli sedang duduk memeluk lututnya, gemetar ketakutan. Davis menatap langit-langit dengan mata terbelalak, mendengar suaranya sendiri berbicara dari atas sana. "Sakit, Sersan, buka pintunya, Ibu, sakit." Suara itu meniru intonasi tangisan Davis dengan sempurna. Makhluk itu tidak hanya meniru suara, dia meniru rasa sakit. Dia sedang memainkan teater psikologis untuk memancing mereka keluar. Beberapa prajurit muda mulai menangis tanpa suara. Ali, sang penerjemah, menutup telinganya sambil menggumamkan ayat-ayat suci, tubuhnya berguncang hebat. Dia tahu makhluk itu sedang mencicipi ketakutan mereka. Kemudian gagang pintu baja depan mulai bergerak. Perlahan, gagang besi itu berputar ke bawah. Tapi terkunci. Makhluk itu tahu cara menggunakan gagang pintu. Di luar, suara itu berubah. Bukan lagi suara Davis. Kali ini, suara itu terdengar seperti gabungan dari lusinan suara yang berbeda. Suara wanita tua, suara anak kecil, suara kambing yang disembelih, dan suara statis radio, semuanya berbicara serentak dalam satu kalimat yang cacat. "Izinkan kami masuk." Bam! Pintu baja itu dihantam dengan kekuatan luar biasa. Engselnya melengkung ke dalam. Bam! Hantaman kedua membuat debu beton berjatuhan dari langit-langit. Miller berteriak, "Siap tembak, jangan tahan." Hantaman ketiga menjebol kunci pintu. Pintu baja berat itu terbuka lebar, menghantam dinding dengan keras. 20 laras senapan M4 menyala serentak. Cahaya moncong senjata menerangi lorong depan seperti lampu diskotik stroboskopik. Di tengah kilatan cahaya itu, mereka melihatnya.
Makhluk itu tidak berdiri di lantai. Dia merayap di dinding dan langit-langit lorong. Tubuhnya terpelintir dalam simpul yang mustahil. Punggungnya menempel di plafon, tapi kepala dan keempat anggota geraknya terputar 180 derajat menghadap ke arah para prajurit. Wajah itu sekarang rata. Tidak ada mata, tidak ada hidung. Hanya sebuah lubang mulut vertikal yang lebar, penuh dengan gigi-gigi kecil yang runcing seperti jarum. Meskipun dihujani ratusan peluru, makhluk itu tidak mundur. Peluru menembus tubuhnya, menyemburkan cairan hitam kental seperti aspal, tapi dia terus maju dengan gerakan menyentak-nyentak. Dia melompat dari langit-langit, mendarat tepat di tengah ruangan, di antara para prajurit. Kekacauan total terjadi, formasi pecah. Teriakan manusia bercampur dengan geraman makhluk itu. Miller merasakan sesuatu yang dingin dan basah mencengkeram rompi anti pelurunya. Dia dibanting ke dinding dengan kekuatan setara mobil yang menabrak. Pandangannya kabur. Sebelum dia pingsan, hal terakhir yang dia lihat adalah makhluk itu berdiri di atas Ali sang penerjemah. Ali tidak berteriak. Dia hanya menatap mata makhluk itu. Mata yang sekarang muncul di dagunya saat makhluk itu membuka rahangnya lebar-lebar, seolah hendak menelan kepala Ali utuh-utuh. Sersan Miller terbangun 2 hari kemudian di rumah sakit militer di Jerman. Laporan resmi insiden malam itu tertulis, serangan hewan liar yang menyebabkan kepanikan massal dan friendly fire. Tidak ada penyebutan tentang pria terbalik. Tidak ada penyebutan tentang suara-suara di atap. Kopral Davis dipulangkan dengan diagnosis skizofrenia paranoid. Ali, sang penerjemah, dinyatakan hilang dalam tugas. Tidak ada mayat yang ditemukan, hanya sisa-sisa pakaiannya yang tertinggal di tengah ruangan TOC yang berlumuran cairan hitam berbau belerang. Miller pensiun dini setahun kemudian. Dia kembali ke rumahnya di pedesaan Texas, mencoba melupakan Zabul. Tapi ada satu hal yang tidak pernah dia ceritakan pada siapapun, bahkan pada istrinya. Setiap malam, saat rumahnya sunyi, Miller sering mendengar suara ketukan pelan di kaca jendela kamarnya di lantai 2. Dan terkadang, hanya terkadang, dia mendengar suara Ali dari balik kaca itu, berbisik dengan nada yang datar dan kaku. "Sersan, kakiku sudah benar sekarang, izinkan aku masuk." Miller tidak pernah membuka tirai jendelanya lagi. Dia tahu, jika dia melihat keluar, dia tidak akan melihat Ali. Dia akan melihat sesuatu yang memakai wajah Ali, berdiri dengan kaki terbalik, tersenyum lebar menunggunya di dalam gelap.